Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Anak-anak ibu, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang surat lamaran pekerjaan. Apa itu surat lamaran pekerjaan, jenis lamaran pekerjaan, bagian-bagian surat lamaran pekerjaan, kemudian sistematika surat lamaran pekerjaan, dan yang terakhir contoh dari surat lamaran pekerjaan. Nah, di bagian jenis surat lamaran pekerjaan, ada surat lamaran pekerjaan yang dipisah dengan daftar riwayat hidup ya. Kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari contoh surat lamaran pekerjaan, dan yang ini sekarang kita akan mempelajari contoh dari daftar riwayat hidup ya. Contoh daftar riwayat hidup ya. Daftar riwayat hidup ini boleh diketik, tidak harus ditulis tangan seperti dalam surat lamaran pekerjaan. Diketikkan, kemudian dibuat judul daftar riwayat hidup ya, daftar riwayat hidup. Nah, yang pertama yang diisi itu adalah nama ya, nama, n-nya huruf besar ya, karena ini adalah huruf pertama, kalimat pertama, dan bukan berupa rincian ya. Nama, ketika mengetikkan, tuliskan atau ketikkan dulu nama, tempat tanggal lahir, tempat, koma, tanggal lahir ya. Sama di sini juga nanti ada tempat, kemudian koma, tempat, koma, tanggal lahir ya, alamat ya, atau di bawahnya ditambahkan dengan nomor telepon ya. Nomor telepon ya. Di bagian identitas ini setelah dituliskan semuanya baru dibuat titik duanya, jadi semuanya rata ya, nomor telepon ya. Nama, tuliskan nama Anda semuanya, perhatikan huruf pertama huruf kapital ya. Kemudian tempat, koma, tanggal lahir, tempat, T-nya tadi huruf besar ya. Medan misalnya, berarti M huruf besar, koma, 24 April 1983. Perhatikan huruf pertama setiap nama bulan adalah huruf besar ya, huruf kapital. Kemudian alamat, penulisan alamat usahakan tidak disingkat, penulisan jalan tidak disingkat. Jadi pihak yang menerima identitas daftar riwayat hidup tahu jalannya di mana, alamatnya di mana ya. Kemudian nomor telepon, lampirkan nomor teleponnya, bla 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 ya. Jadi nomor teleponnya dituliskan. Apabila surat lamaran tidak dibalas dengan surat, maka bisa langsung ditelepon ya. Selanjutnya apalagi yang ada di dalam daftar riwayat hidup, yaitu riwayat pendidikan. Di riwayat pendidikan ini tuliskan yang pertama mulai dari TK, kalau memang ada TK-nya, dari TK, kemudian tuliskan TK-nya, TK apa namanya, kemudian lulusnya tahun berapa. Sekolah dasar, tuliskan nama sekolah dasarnya, lulusnya tahun berapa, kemudian jika SLTP, MTS, atau apapun itu tuliskan saja. Sekolah lanjutan tingkat pertama, tuliskan nama sekolahnya, kemudian lulusnya tahun berapa. SMA atau SMK, tuliskan saja SMK Negeri 2 Medan misalnya, lulusnya tahun 2020. Kemudian jika memang sudah S1, tuliskan perguruan tingginya, apa nama perguruan tingginya, kemudian lulusnya tahun berapa ya. Di daftar riwayat hidup ini bisa juga ditambahkan dengan riwayat pekerjaan ya. Jadi perusahaan atau tempat yang akan menerima kita akan mempertimbangkan sebelumnya kita sudah bekerja di mana, sudah bekerja misalnya prakerin. Nah, tuliskan prakerin di mana, kemudian bekerja di mana, tuliskan tahunnya ya. Setelah itu bisa juga dia daftar riwayat hidup ini ditambahkan dengan prestasi-prestasi yang lainnya. Misalnya prestasi yang lainnya itu berupa juara 1 LKS misalnya ya kan, atau dia ada prestasi di tempat bekerja sebelumnya. Jadi perusahaan yang akan menerima akan menindaklanjuti, akan berpikir bahwa kita adalah orang yang berprestasi ya. Itu dia untuk daftar riwayat hidup. Kita masuk ke sistematika surat lamaran pekerjaan. Sebelumnya kan sudah mempelajari sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, sekarang kita akan menganalisis. Sebelumnya kita akan menganalisis bersama-sama ya. Contoh analisisnya. Sistematika surat lamaran pekerjaan itu yang pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan surat ya, benar ya. Tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, coba kita perhatikan. Tempat Banda Aceh ya, Banda Aceh. Tempat penulisannya sudah benar ya.
Banda AC, B huruf besar, A-nya huruf besar, sudah benar. Koma, 13 Maret 2018 ya. Maret M huruf besar, sudah benar, 2018. Diletakkan di pojok kanan atas, sudah benar. Kemudian tidak ada titik, sudah benar ya. Ini adalah bagian yang nomor 1, sudah benar. Yang kedua, lampiran dan hal ya. Di contoh surat lamaran pekerjaan yang diambil dari internet ini ya, yang diambil dari di internet ini tidak ada lampiran dan tidak ada dituliskan perihalnya, tidak masalah. Tapi sebaiknya dituliskan berapa lampirannya, karena kan nanti akan ada beberapa surat-surat yang akan dilampirkan, jadi dituliskan berapa lampirannya ya. Kemudian perihalnya dituliskan surat lamaran pekerjaan ya. Itu bagian yang nomor 2 ya. Perihal dan lampiran tidak ada ya. Oke, kita lanjut bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga adalah penulisan alamat surat ya. Penulisan alamat surat tidak boleh menggunakan kata kepada. Berarti ini tidak benar, betul sekali ya. Yang terhormat kemudian titik, bukan titik koma, bukan titik 2 ya, tapi titik ya. Jadi yang ini sudah benar, yang terhormat titik ya. Jadi seharusnya langsung yang terhormat Kepala SMA 1 Banda Aceh. Jadi yang terhormatnya diletakkan di bawah, Kepala SMA 1 Banda Aceh. Atau misalnya yang terhormat Kepala SMK Negeri 2 Medan. Tidak usah lagi menggunakan kata sekolah karena SMA itu adalah sekolah menengah atas ya. Selanjutnya di tempat ya. Ini harusnya disatukan saja di tempat. Boleh Bu, boleh, tapi sebaiknya dituliskan jalannya. Jalan mana dia? Misalnya SMK Negeri 2 Medan, Jalan STM nomor 12A ya. Tuliskan nomor 12A. Tuliskan Medan ya. Tidak boleh lebih dari 3 baris. Itu dia tadi bagian yang ketiga, alamat surat. Oh ya, dan tidak boleh ada titik. Benar ya, tidak boleh ada titik di penulisan alamat surat kecuali yang terhormat. Kenapa? Karena itu adalah berupa singkatan. Kita lanjut bagian yang keempat. Bagian yang keempat, salam pembuka dengan hormat di huruf besar, koma ya, dengan hormat koma benar. Ini bagian yang nomor 4, sudah benar ya. Kita lanjut bagian yang kelima, alinea pembuka. Nah, alinea pembuka pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari, ada 5 alinea pembuka berdasarkan jenis surat apa dia ya, berdasarkan dari mana dia diambil dibuat suratnya ya. Sehubungan dengan informasi yang saya dapatkan tentang penerimaan tenaga pengajar baru. Nah, berarti ini informasi dari seseorang ya. Sehubungan dengan informasi yang saya dapatkan tentang penerimaan tenaga pengajar baru, seharusnya disampaikan dari siapa dia ya, informasi dari siapa, biar lebih jelas ya. Kemudian maka untuk itu saya mengajukan lamaran untuk bergabung di sekolah yang Bapak Ibu pimpin sesuai dengan kriteria yang saya miliki, titik ya. Ini adalah bagian yang nomor 5 tadi, alinea pembuka ya, berdasarkan informasi dari seseorang. Untuk itu, saya cantumkan biodata singkat saya sebagai berikut ya. Ini bagian yang 6A, bagian identitas. Betul sekali ya. Untuk itu saya cantumkan biodata singkat saya sebagai berikut. Di sini dituliskan oleh si pelamar titik 2. Ya kan? Titik 2. Ya. Ini titik 2 dibuatnya. Berarti kalau di sini titik 2 seharusnya nama N huruf kecil karena berupa rincian. Tempat tanggal lahir ini harusnya huruf kecil ya. Pendidikan P-nya huruf kecil, alamat A huruf kecil, nomor telepon N-nya huruf kecil. Nah, apabila sudah dibuat titik di sini, untuk itu saya cantumkan biodata singkat sebagai berikut titik, barulah di sini huruf besar. Ya.
Nah, kita analisis lagi. Nama tadi, namanya sebaiknya huruf pertama saja yang huruf besar. Misalnya namanya Kartika Putri, berarti yang huruf besar itu, huruf kapital itu adalah K-nya saja, Kartika Putri, ya. Kemudian tempat tanggal lahir. Nah, ini yang sebelumnya yang sudah Ibu jelaskan. Tempat di sini garis miring, tetapi di sini dibuat koma. Ya, seharusnya jika di sini sudah garis miring, maka di sini juga garis miring. Banda Aceh penulisannya sudah huruf besar, huruf kapital. Agustus benar ya. Oke, jenis kelamin perempuan benar ya. Pendidikan terakhir ini huruf kecil ya. S1 pendidikan bahasa Inggris sudah benar. Alamat, nah ini jalannya seharusnya tidak boleh disingkat ya, penulisannya tetap dituliskan jalan. Nomor telepon dituliskan nomor teleponnya. Oke, itu dia bagian yang 6A. Selanjutnya kita menganalisis bagian dari 6B ya. 6B tadi itu adalah maksud dan tujuan ya. Adakah di sini disebutkan maksud dan tujuannya? Tidak ada maksud dan tujuannya. Maksud dan tujuannya tadi sudah tertulis di bagian awalnya tadi disampaikannya. Ya. Untuk itu saya mengajukan lamaran. Maksud dan tujuannya adalah bergabung, lamar menjadi tenaga pengajar baru tadi, ya. Itu dia ada maksud dan tujuannya. Kemudian yang 6C. Menyatakan lampiran. Untuk atau sebaiknya digunakan kata sebagai ya. Sebagai bahan pertimbangan dengan ini saya serahkan beberapa dokumen terlampir titik 2. Nah, ini titik 2. Kalau titik 2 di sini berarti berupa rincian. Di sini harusnya D-nya huruf kecil ya. Kemudian di sini berupa rincian titik koma. Oh ya, di sini juga tadi ada titik koma ya, semuanya berupa rinciannya. Dan di sini tadi adalah titik ya. Ini titik koma, daftar riwayat hidup ya. Huruf kecil ya. Ini titik koma, fotokopi ijazah terakhir titik koma, fotokopi transkrip nilai ya. Ya, titik koma dan fotokopi akta 4 titik ya. Ini adalah bagian dari 6C ya, bagian yang dilampirkan. Kita lanjut bagian yang ke-7. Bagian yang ke-7 itu adalah penutup. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Saya berharap Bapak Ibu dapat berkenan untuk memberikan kesempatan wawancara secara langsung kepada saya untuk lebih mengetahui tentang kompetensi saya di bidang yang telah saya tekuni. Nah, yang ini masuk ke dalam bagian tadi nomor 7 penutup. Ada harapannya di situ ada. Tadi saya berharap Bapak Ibu berkenan untuk memberikan kesempatan wawancara ya. Jadi ini sudah benar bagian dari penutupnya. Kita lanjut ya. Dilanjutkan tadi yang nomor 7, atas perhatian dan kesempatan yang Bapak Ibu berikan, saya mengucapkan terima kasih, titik sudah benar ya. Kemudian yang nomor 8 itu adalah salam penutup, hormat saya, H huruf besar, S-nya huruf kecil, koma benar ya. Ini adalah bagian nomor 8. Kemudian yang terakhir, yang ke-9 itu adalah tanda tangan dan nama terang. Tanda tangannya sudah benar, nama terangnya ingat yang Ibu sampaikan kemarin, tidak usah semuanya huruf besar, tidak usah digaris bawahi ya, tidak usah ditebalkan namanya, tidak usah di dalam kurung ya. Jadi tetap menuliskan Kartika huruf pertama saja yang huruf besar, Kartika Putri. Oke, itu dia untuk analisis surat lamaran pekerjaan. Ini tulisannya sudah rapi, bersih, tulis tangan sudah benar, hanya saja ada beberapa yang harus kita perhatikan ketika menuliskan surat lamaran pekerjaan.
Sengaja kita menganalisis ini agar kesalahan-kesalahan yang terjadi, kesalahan-kesalahan yang ada di dalam surat lamaran pekerjaan yang ada di internet tidak lagi Ananda contoh ya, tidak lagi Ananda buat kesalahan yang sama ya. Ketika outputnya nanti Ananda menuliskan surat lamaran pekerjaan, maka surat lamaran pekerjaannya sudah benar ya. Demikian untuk analisis sistematika surat lamaran pekerjaan kita hari ini. Kita jumpa lagi berikutnya. Ananda akan menganalisis langsung surat lamaran pekerjaannya. Jika ada yang salah, Ibu minta maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.